Nah itu. Apakah itu godaan setan? Bukan. Tapi godaan apa? Hawa nafsu. Ya, palanya kadang nggak kelihatan soalnya. Kakinya doang, serem juga. Nah. Tapi itu nafsu, jadi nafsu dia. Nafsu yang ada di dirinya dia. Itu musuh yang sesungguhnya. Musuh kita itu. Musuh kita bukan orang manusia di sekeliling kita. Jangan jadikan musuh orang yang memusuhi kita. Orang yang menghina kita, kita menghina dia, dua-duanya sama-sama hina. Orang yang jelek-jelekin kita, kita balas jelek-jelekin lagi, dua-duanya sama-sama jelek. Bukan musuh kita harus lebih fokus kepada nafsu yang jelek, setan yang terkutuk, dunia yang melalaikan. Nah itu makanya hadirin ta'ala, itu tarbiyatun nafas, mendidik. Makanya anak muda nih, kata Nabi Muhammad SAW, kalau anak muda udah ketemu jodohnya, udah nikahin. Ini kalau pacaran kadang-kadang naudzubillah 13 tahun kayak KPR. Itu pacaran udah kayak KPR, udah kayak orang kredit rumah 13 tahun, naudzubillah. Nikah kalau udah mampu. Kalau kata Nabi, kalau kita belum mampu nikah, anak muda nih, yang muda nih, nikahnya anak muda semua nih. Kalau ngomong nikah mah melek semua, insya Allah nambah ininya, maksudnya nambah ilmu kita, agama kita. Jadi kata Nabi, anak muda yang udah mampu nikah. Kalau belum mampu, puasa, kata Nabi. Kenapa? Puasa itu menjaga hawa nafsu kita. Orang puasa lemes. Makanya kata Imam Ghazali alaihi rahmatullah, bahan bakarnya nafsu jelek itu apa? Perut yang selalu kenyang. Itu bahan bakarnya udah. Makan apa jadi habak sama dia. La ilaha illallah. Kenyang. Kalau udah kenyang, nafsu tuh. Orang kenyang maunya tidur, nafsunya gede, nafsunya tinggi. Kata Imam Ghazali, bahan bakarnya hawa nafsu perut yang selalu kenyang. Kata Imam Ghazali, maka bahan bakarnya jangan banyak-banyak, walaupun halal. Ya, walaupun halal, jangan banyak-banyak. Nah, ketika bahan bakarnya nggak ada, nggak hidup tuh nafsu. Ada sih nafsunya, ya repot juga kalau nggak ada nafsunya orang. Ya, ketemu bininya repot dia. Atau mau makan juga udah ada nafsu. Artinya apa? Bahan bakar ini, perut ini kalau udah kenyang, hawa nafsunya mungkinan gede. Tapi kalau lapar, kata Imam Ghazali, itu bahan bakarnya dikit. Kalau bahan bakarnya dikit, nafsunya makin terkekang dia. Makanya jaga mengekang hawa nafsu yang jelek dengan perut yang kosong. Ya, kemudian lagi apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, 4 aja deh, jangan banyak-banyak. Yang ketiga, ya, karena kalau ceramah saya dipesenin nama guru saya, ya, saya selalu ngomong, Abdul Razak idat tausiyah fi barnamij undur ila ainihim. Kalau ceramah di acara-acara, lihat matanya jamaah. Mata udah merah, jangan lama-lama deh. Ya, udah. Wa undur ila rijlihim. Kalau ceramah lihat kakinya jamaah, ntar gue liatin dulu ya. Udah begini aja, jangan lama-lama dah. Ya, sama kalau kata Habib Ibrahim, lihat ada yang nyender apa enggak. Sebab nyender pahalanya separuh. Separuh buat dia, separuh buat tembok. Nah, ini bercandaan aja biar nggak ngantuk kita. Kemudian hadirin ta'ala ini yang ketiga nih, tadi tarbiyatun nafsi. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ayyurabbiya, untuk mendidik punya sifat apa? Al-hub wal lutfa. Ya, ayyurabbiyal insan al-hub wal lutfa. Mendidik manusia puasa ini biar punya sifat apa? Biar punya sifat rasa cinta, sayang, kasih sayang. Orang puasa nih harus, orang ciri-cirinya puasanya diterima, cinta sayangnya nambah. Ya, cinta sayang sama istrinya nambah. Ya, cinta sayang sama anaknya nambah. Cinta sayang sama agamanya nambah. Cinta sayang baik sama kerabatnya nambah.
cinta sayang kepada yang yatim, duafa, yang lebih membutuhkan, cintanya nambah. Cinta sama gurunya, cinta sama ulama, cinta sama habaib, cinta sama pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nambah, puasanya diterima sama Allah. Wal lutfa, dan apa? Sifat lembutnya nambah. Lembutnya, lu kagak mengkinan bengis nih orang. Ini makannya apaan? Kebanyakan inian kolak sama biji salak. Jadi kadang-kadang apa? Puasa nambah bengis, nambah caci maki misalnya, nambah mencela, nambah bermusuhan, nambah nih. Ini puasanya kemana? Karena puasa mewariskan al-hub wal lutfa, tambah cinta sama orang, nyapa orang, senyum sama orang, penuh kasih sayang, puasanya diterima sama Allah Ta'ala. Makanya katanya di dalam salah satu orang yang dapat Lailatul Qadar itu ciri-cirinya apa? Raqqa qalbuhu wa kasura dam'uhu. Orang yang dapat Lailatul Qadar hatinya lembut, wa kasura dam'uhu, gampang nangis. Coba kita nangis karena Allah kapan? Nah, itu ciri-ciri puasa yang diterima, tambah cinta, tambah kasih sayang. Itu tujuan manusia mendidik itu, agar makin cinta, makin sayang, bukan makin bengis, makin penuh dengan rahmat, makin gampang doain orang. Gampang doain orang, kita belum bisa ngasih yang terbaik, doain orang, Masya Allah moga lancar. Jadi ada orang yang isinya doa saben harinya. Itu orang-orang dicintai sama Allah Ta'ala. Ketemu apa aja doa, ketemu siapa aja doa, ketemu siapa aja doain. Mau ketemu orang, Masya Allah semoga sehat ya, berkah, Masya Allah gitu. Ketemu orang, Masya Allah Pak sehat, Alhamdulillah, semoga sehat, panjang umur, berkah, Masya Allah. Di jalan ngeliat lagi orang lagi apa benerin rumah, Bang apa ini nih Bang? Lain lagi benerin rumah, Masya Allah semoga rezekinya banyak, berkah. Dah isinya doa, enak, itu orang dicintai sama Allah. Tapi kalau orang yang dibenci sama Allah, dikit-dikit mencela, mencaci, jelek-jelekin apa segala macam, katanya kotor, nggak ada setiap hari kecuali kata-kata kotor, naudzubillah. Tapi orang dicintai Allah, dikit-dikit doain orang, dikit-dikit datang orang, Masya Allah Bang mau sehat, wah nih doain ini siapa nih anak saya, wah semoga berkah, anak sukses dunia akhirat, gampang doain. Nah, itu dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kadar kita dicintai sama Allah apa belum? Sering-sering doain orang, sering-sering apa aja doa, udah keluar doa, siapa aja doa, dicintai, puasanya diterima sama Allah. Nah kemudian lagi itu yang mendidik manusia, mendidik kita ya, karena apa? Karena bulan puasa, kata Nabi Muhammad yang ketika khutbah Nabi Muhammad, ayuhan nas qad adallukum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun laila fihi khair min alfi syahr, syahrul muasa, syahrul yasdadu rizki fihil mu'min. Kata Nabi Muhammad dalam khutbahnya, syahrul muasa, bulannya berbagi, bulannya empati. Makanya bulan puasa nih pendidikan luar biasa ya. Kemudian yang keempat, hadirin yang dimuliakan Ta'ala, yang terakhir, menghilangkan sifat jelek, merontokkan sifat jelek dari diri kita. Di dalam keseharian kita punya sifat jelek, punya perangai yang buruk. Kalau kita puasa, rontok tuh keburukan kita. Tanpa kita sadari sifat jelek kita hilang, tanpa kita sadari sifat jelek kita runtuh, tanpa kita sadari sifat-sifat yang kurang bagus hilang dari diri kita. Makanya kata Nabi Muhammad, dahsyat puasa ini dohir batin, sumu tasihu, puasalah kamu sehat. Nah kalau kita Allah biasain ke anak-anak kita, tarbiyain Senin Kemis puasa minimal, atau ayyamul bait ya, sebulan tiga hari ya, di ayyamul bait atau Senin Kemis puasa, biar anak kita ini kalau punya sifat jelek, itu salah satunya di antaranya, agar anak kita memiliki sifat bagus, puasa. Karena sadar tidak sadar, suka tidak suka, sifat rontoknya, kejelekannya hilang. Saya anak ini, namanya anak sekarang kadang-kadang bocah, ngomongnya kan ngaco, ngawur ya, pergaulannya. Terus kemudian saya punya anak umur 6 tahun, memang kagak bisa diem. Alhamdulillah puasa full ya, dari awal sampai akhir. Kemarin gian puasa lemes, hawanya nurut tuh. Kenapa? Karena sifat jeleknya rusak, hilang, runtuh. Tapi kalau kagak pernah puasa, udah sifat jeleknya terus numbuh dan numbuh. Ini yang 4. Nah ini terakhir,
Ini tarbiyah Ramadan, ini madrasah Ramadan sebulan. Kata Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman bin Abdussalam Asy-Syafi'i yang meninggal dunia pada tahun 894 Hijriah, beliau mengatakan bahwasanya Ramadan qalbu sanah. Ramadan itu adalah intisari daripada 1 tahun. Idza salima salimat kulluhu. Kalau Ramadan baik, 1 tahun itu bakal baik. Ramadan tanggung jawab, 1 tahun bakal punya sifat tanggung jawab. Kalau satu dari Ramadan punya sifat jelek, mewariskan kejelekan setahun. Kalau dia meninggalkan kewajiban di Ramadan, dia akan mewariskan 1 tahun meninggalkan kejelekan, kewajiban. Kalau dia di bulan Ramadan, dia berusaha terus baik, mewariskan 1 tahun dia akan menjadi orang yang baik. Saat dari Ramadan kita sama keluarga tenang, adem, ayem, maka mewariskan 1 tahun pun sifatnya adem, ayem, tenang. Insya Allah. Jadi Ramadan jangan sia-siain, harus ada bekas 1 tahun makanya. Nah ini diantara 4 hikmah daripada puasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang puasanya diterima sama Allah, disayang sama Allah, keluarga kita ditenangin sama Allah, keluarga kita ditenangin sama Allah, anak-anak kita ditenangin sama Allah, kita diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Ya awwalal awwalina ya akhiral akhirina ya dal quwwatil matin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. محول الأحوال حول حالنا إلى الأحسن الحال. اللهم ارزقنا ليلة القدر فيها لنا ولأزواجنا ذريتنا أحبابنا وطلباتنا إلى يوم القيامة. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان. يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر وبارك لنا فيه. اللهم اعمر أجسادنا بطاعتك، واعمر قلوبنا بمحبتك، واعمر أرواحنا بمعرفتك، واعمر أسرارنا بمشاهدتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا التول والإنعام. أمتنا على الإسلام والإيمان، أمتنا بحب نبيك أفضل الصلاة وأزكى السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة شيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله عليه سيدنا محمد نبي الأمي والسلام. الحمد لله العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.